Selamat datang di podcast Mengembang Teknologi Pembelajaran Politeknik Penerbangan Jayapura. Bersama saya Mercy dan saya Marisa. Dalam episode ini kita akan membahas tentang Lenggurus Group Part 1, di mana episode ini akan membahas tentang 4 segmen, yaitu filosofi dasar, regulasi nasional dan internasional, kategori, serta klasifikasi yang termasuk dalam DG. Kali ini kita ditemani oleh instruktur DG. Bang, perkenalkan diri buat kita orang. Oke. Nama saya Ririn. Sekarang ada di bidang Pinjaskut dan PKP. Jadi saya panggil Bang aja ya, Bang? Iya, boleh. Izin Bang, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Apa sih yang dimaksud dengan DG itu, Bang? Jadi DG itu atau kita kenal dengan dangerous good itu kalau dibahasakan itu adalah barang berbahaya, ya. Barang berbahaya itu kiranya terdiri atas 3, ya. Ada yang penanganan barang berbahaya melalui darat, laut, dan udara. Nah, di kita ini khususnya untuk penanganan barang berbahaya yang ada di bidang udara, khususnya transportasi yang menggunakan pesawat, baik itu pesawat komersil ataupun pesawat kargo. Oke, Bang. Untuk filosofi dasarnya tentang pengangkutan DG, Bang? Ya, jadi untuk filosofi dasarnya itu, jadi kita pertama untuk definisinya sendiri itu, kalau di bahasa Inggris, dangerous goods are article or substances which are capable of posing a significant risk to health, environment, or to property. Ya. Panjang ya, iya, Wah. Yang artinya, dangerous goods itu adalah bahan atau zat, ya, yang dapat membahayakan secara nyata terhadap kesehatan, lingkungan, ataupun harta benda atau harta milik ketika diangkut dengan pesawat udara. Itu terdiri dari bahan-bahan kimia yang berupa zat, baik itu padat, cair, ataupun gas. Seperti itu. Boleh kasih contoh nggak dari yang rinci seperti yang gampang lah biar kita bisa tahu? Ya, contohnya begini ya. Jadi barang berbahaya itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Pernah membeli sabun? Ya. Nah, di belakang sabun itu ada komposisi, entah itu dia aluminium sulfat, sodium bikarbonat. Nah, itu termasuk barang berbahaya. Cuma dalam dangerous good ketika dia jadi produk, nah, itu kandungan bahan kimianya masih kecil sehingga aman. Jadi sabun tuh bisa dibawa ya, Bang? Iya, bisa. Contohnya lagi minyak tanah atau bahan bakar itu yang kita gunakan setiap hari. Mungkin menggunakan kendaraan baik itu motor ataupun mobil, kita menggunakan juga bahan bakar cair yang jenisnya mungkin bensin ataupun solar. Untuk regulasi dangerous good apa-apa aja, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Nah, begini. Untuk regulasi dangerous good itu ada 2, ya. Pertama untuk peraturan internasional ataupun peraturan nasional. Nah, di Papua ini ada peraturan Perda. Jadi masing-masing itu ya sesuai dengan peraturan dengan daerah masing-masing atau wilayah masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan dengan peraturan yang ada di internasional, sedangkan di nasional juga dibatasi oleh peraturan itu. Contohnya untuk internasional ada di aneks 18 dan IATA, ya. Di bawahnya itu ada DGR. Itu per edisi, nanti tiap tahun atau annual itu akan diperbarui tiap dangerous good regulation-nya. Nah, untuk di aturan nasional kita ada PM 80 tahun 2017, ada PM 89 tahun 2016. Nah, serta masih banyak yang lain. Oke, dan sekarang kita masuk ke segmen 3, yaitu tentang penanganan DG. Terus apa sih yang termasuk dalam kategori dalam DG? Kategori barang berbahaya itu dilihat pertama di sini ada pengelompokan, ya. Kelompok A ini barang berbahaya yang bisa diangkut melalui pesawat komersil ataupun pesawat kargo. Kelompok B hanya menggunakan pesawat kargo, boleh diangkut tapi hanya dengan pesawat kargo. Nah, kelompok C ini tidak boleh diangkut baik itu menggunakan pesawat komersil ataupun pesawat
kargo. Nah, di kargo ini ada kargo umum atau general cargo serta special cargo ya atau kargo khusus. Nah, di situ nanti dibagi lagi ya. Kalau kargo umum itu biasanya membawa barang rumah tangga, barang-barang sembako atau itu yang tetap membutuhkan penanganan khusus yaitu untuk menjamin keselamatan di pesawat. Nah, kargo khusus ini ada contohnya di smelling goods atau barang yang berbau tajam. Contohnya bawa durian ya. Durian itu jadi durian itu bukan dangerous good ya. Dangerous good itu ya barang-barang kimia lainnya. Tapi dangerous good itu contohnya kayak durian itu tidak termasuk dalam dangerous good. Ya, karena tapi dia dibatasi atau dilarang untuk naik ke pesawat karena dia memiliki bau yang apa namanya? Menyengat. Tajam atau menyengat. Iya. Kemudian ada perishable goods. Perishable goods ini contohnya sayuran, buah-buahan itu yang cepat busuk. Ya, kemudian ada live animal. Live animal ini contohnya kita membawa binatang atau hewan baik itu burung, ikan ya, itu untuk yang live animal. Kemudian ada valuable goods. Valuable goods itu contohnya barang yang berharga, bawa emas, bawa kalung atau apa, ya seperti itu. Terus Dai mau tanya nih, bagaimana caranya kita kayak orang awam ini menentukan bahwa ini barang-barang diizinkan untuk dibawa di pesawat atau ini barang-barang yang kategori tidak boleh dibawa? Itu bagaimana? Jadi begini, untuk penumpang itu biasanya sih awam ya, tidak tahu. Baiknya dia sebelum berangkat dia harus searching atau googling ya barang-barang apa yang boleh naik ke pesawat karena untuk udara ini berbeda dengan pengangkutan yang ada di darat ataupun di laut. Karena kalau di udara itu penanganannya lebih spesifik karena dia ada berada di ketinggian. Ya, di ketinggian ini ada perbedaan tekanan udara. Itulah yang membuat adanya penanganan yang secara khusus. Beda kalau kita di darat dengan suhu yang segini. Nah, jadi penanganannya bisa ya normal lah. Oh, baik Bang. Kita mau nanya lagi nih Bang. Penasaran kalau misalnya kayak korek api, gas, parfum, banyak yang bilang kan jangan kamu bawa, nanti bakal diambil sama petugas. Nah, kira-kira itu masuk dalam kelompok kategori berapa Bang? Nah, terus itu benar-benar bisa dibawa, ada ukurannya atau gimana Bang? Bisa Iya. dijelaskan? Untuk korek gas sendiri ya. Jadi kalau korek gas itu bisa dibawa ya. Dia ada di tabel 23A ya tentang provision for passenger and crew, barang bawaan penumpang dan kru. Di situ diatur korek yang boleh dibawa itu adalah korek yang nyalanya merah, bukan biru ya, dan bukan strike anywhere. Jadi yang dilarang itu korek yang nyalanya berwarna biru dan strike anywhere. Kalau korek koboi itu kita gosok di badan ini dia menyala. Itu strike anywhere. Baik. Kemudian Bang, kita masuk lagi ke klasifikasi nih, kelas Digi. Abang bisa jelaskan tentang kelas Digi buat kami? Ya, jadi kalau untuk kelas Digi itu banyak ya. Untuk secara garis besar itu ada 9 kelas. Yang pertama itu eksplosif, kemudian 2 itu gas, kelas 3 itu flammable liquid, kelas 4 flammable solid, kelas 5 itu oxidizing substance and organic peroxide, kelas 6 itu toxic and infectious substance, kelas 7 itu radioaktif material, kelas 8 korosif, kelas 9 itu adalah miscellaneous atau barang berbahaya lainnya. Nah, di kelas 1 ini dibagi atas 6 divisi. Divisi itu contohnya begini. Kelas 1.1 berarti kelas 1 divisi 1 itu ada 6 divisi. Dari kelas 1 divisi 1 sampai kelas 1 divisi 6.
Nah, untuk kelas 1 ini contohnya kita bawa TNT, dinamit, granat, petasan, bom, ya, bahan-bahan yang atau zat yang menimbulkan ledakan atau bahan yang menimbulkan ledakan. Di kelas 2, nanti kalau mau potong-potong aja ya. Nah, di kelas 2 ini ada 3 divisi ya. Ada flammable gas, ada non flammable gas, ada toxic gas. Nah, di flammable gas ini contohnya yang bersifat aerosol, yang gas yang mudah terbakar ya. Ada LPG atau apa yang menimbulkan kebakaran. Nah, yang kedua ini divisi 2 ini ada non flammable gas. Gas yang tidak mudah terbakar. Contohnya nitrogen atau tabung oksigen itu ya. Bukan tidak bisa terbakar, dia terbakar tapi tidak mudah ya. Nah, di kelas 3 ini ada toxic gas. Gas yang menimbulkan racun ya, racun gitu ya. Nah, ada lagi kemudian di kelas 3 ada flammable liquid. Flammable liquid itu cairan yang mudah terbakar. Ya, di situ tadi ada aftur, ada bensin, solar, minyak tanah, ya sejenis itu. Bahan bakar cair yang mudah terbakar. Nah, di kelas 4 ini ada flammable solid atau bahan padat yang mudah terbakar. Ya, contohnya ada fosfor seperti itu, kemudian ada kalsium karbid. Kalsium karbid itu masuk di kelas 4 divisi 3 ya. Dangerous when wet, ketika dia basah dia akan menimbulkan ledakan. Seperti itu. Kemudian di kelas 5 ada oxidizing substance and organic peroxide. Dia oxidizer jenis ini. Contohnya di sini ada kalium seperti itu. Nah, kemudian ada natrium itu, kemudian ada peroksida organik. Kemudian di kelas 6 ada toxic and infectious substance. Toxic ini adalah yang beracun ya. Nah, untuk yang di 6 divisi 2 itu adalah infectious substance atau yang bisa menyebabkan infeksi. Contohnya di kelas 6 yang toxic. Toxic itu contohnya ada cyanida ya. Contohnya yang banyak kasus seperti itu ya. Ada cyanida, ada arsenik ya. Kemudian obat-obatan terlarang itu masuk di kelas 6 divisi 1 atau toksik beracun ya. Kemudian di kelas 6 divisi 2 ini yang infeksi ya. Berinfeksi ini contohnya ada bakteri, ada virus, itu masuk di kelas 6 divisi 2. Sambil tanya ya. Kalau mau tanya-tanya saja. Nah, di kelas 6 divisi 2 ini contohnya tadi infeksi substance, ada virus dan bakteri, contohnya rabies, kemudian ada flu burung, flu ayam, flu sapi, ya itu yang masuk di kelas 6 divisi 2 atau infectious substance. Nah, di kelas 7 ini ada kelas radioaktif. Radioaktif ini dibagi atas 3 kategori 1, 2, dan 3. Nah, pernah di ronsen? Pernah. Nah, itu ronsen menggunakan alat yang mengandung sinar radiasi kan? Nah, radiasi itu yang masuk di kategori kelas 7 tadi. Bahayanya dia karena ada menimbulkan radiasi. Ya, radiasi dari barang tersebut. Makanya kalau ronsen itu dia 6 bulan. Atau pernah ronsen tiap hari? Tidak. Jadi minimal itu ronsen itu 6 bulan baru bisa dilakukan lagi untuk ronsennya. Nah, kalau di bandara itu contohnya yang umum aja ya, yang kira-kira dapat dimengerti. Nah, di umum ini ada X-ray. X-ray di ketika kita melalui, kalau di bandara ada namanya SCP, security checkpoint, di situ ada X-ray. Dimasukkanlah barang yang kelihatan isi di dalam
tas atau koper atau barang bawaan penumpang itu, ya, itu menggunakan apa? Radiasi, ada Sinar, radiasi. sinar X juga. Jadi untuk melihat tanpa membuka. Nah, ketika dia ragu dengan isinya, maka petugas bisa melakukan pemeriksaan. Nah, yang dua terakhir ada kelas 8 itu korosif. Contohnya zat yang menyebabkan korosi atau Ya. karat, ya. Contohnya air aki seperti itu. Kelas 9 ini ada miscellaneous atau barang berbahaya yang tidak termasuk dalam kelas lainnya. Contohnya di sini ada magnet, ada baterai, kemudian ada human remain atau jenazah. Nah, itu masuk di kelas 9. Oke, siap. Wah, luar biasa ya ilmunya hari ini. Terima kasih ya untuk Daeng yang sudah berbagi ilmu di podcast kita kali ini. Sekian dari podcast kami. Terima kasih kepada narasumber kami yang sangat inovatif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam pro prestasi, torang bisa, torang basudara.